Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat pempek kulit dari ikan sarden dan kulit ikan tenggiri. Jadi bahannya perpaduan antara kulit ikan tenggiri dan daging ikan sarden ya. Yuk kita ke step selanjutnya. Nah, bahan yang saya gunakan di sini saya menggunakan daun bawang 2 batang atau 3 batang ya. Kemudian santan, saya menggunakan santan kara. Saya gunakan 2 bungkus santan kara. Biar rasanya makin gurih dan makin enak ya. Sebenarnya ini udah gurih, tapi pada saat kita menambahkan santan, rasa pempeknya akan makin gurih lagi. Kemudian saya gunakan 1 sendok makan garam halus. Kemudian penyedap, untuk penyedapnya di sini bisa menggunakan kaldu jamur atau enggak pakai penyedap juga enggak apa-apa ya. Nah, untuk step selanjutnya saya gunakan air. Di sini saya gunakan airnya cuma 350 ml. Semua bahan ini kita aduk terlebih dahulu. Aduk sampai rata, sampai garamnya itu larut. Kemudian tambahkan sisa air tadi ya, kan 350 ml. Baru saya masukkan 300 karena saya khawatir takut airnya kebanyakan. Nah, jika udah rata seperti ini, kita masukkan daging ikan sarden dan kulit ikan tenggiri. Nah, ini udah dicampur ya. Waktu saya beli di pasar itu udah dikombinasi gitu ya. Saya belinya di pasar dengan harga 30.000 per kilonya. Udah dalam keadaan digiling kayak gini ya, udah dalam keadaan ikan giling gitu. Nah, ini terlihat kan warnanya merah. Ini benar-benar segar ikan sardennya dan kulitnya juga kualitasnya baik. Kemudian kita aduk. Di sini kita akan membuatnya agak sedikit lebih encer ya. Kita aduk sampai mengental. Tapi dia nggak mengental kayak yang ikan yang putih itu ya. Dia agak encer sedikit, tapi nggak apa-apa. Ini akan menambah enak pempeknya. Sengaja video ini nggak saya skip biar teman-teman bisa menyimak tutorial cara membuat pempek yang benar ya. Ini saya gunakan resep leluhur saya. Resep ini turun-temurun dari nenek moyang ke ibu saya dan saya. Nah, ini udah mulai mengental. Teman-teman bisa lihat keadaannya udah agak mengental ya. Terus kita aduk biar benar-benar bercampur dan rata. Sambil mengaduk ini sebenarnya bikin adonan ini mengental ya. Untuk selanjutnya kita akan masukkan tepung sagu. Tepung sagunya di sini saya menggunakan 600 gram tepung sagu. Untuk ikannya tadi saya menggunakan 1 kg ikan ya. Jadi airnya 350 ml dan tepung sagunya 650 gram. Aduk merata. Ratakan semuanya sampai benar-benar rata seperti biasa, sampai benar-benar rata. Kemudian kita masukkan kembali sisa dari sagu ini. Kemudian aduk kembali. Aduknya sampai benar-benar rata ya. Jadi buat pempek itu sebenarnya mudah sekali teman-teman. Praktis, terus caranya juga mudah, asal ikannya itu kita beli udah dalam keadaan digiling di pasar ya. Tapi kalau kita belinya kita bersihin ikan kemudian kita giling, itu yang lumayan berat ya. Tapi kalau kita belinya udah dalam keadaan digiling kayak gini kan enak, bikinnya mudah, sebentar banget. Oke, ini udah bagus adonannya. Kemudian kita akan lanjut untuk menggoreng. Jadi ini langsung digoreng tanpa direbus ya teman-teman. Ini saya menyiapkan minyak. Minyak ini nggak harus minyak bagus ya. Ini minyak yang pemakaian kedua, karena yang pertama udah saya pakai buat goreng pempek sebelumnya. Nah, sisanya ini minyaknya akan saya lanjutkan untuk menggoreng adonan ini. Jika teman-teman nggak mau kotor bisa gunakan
plastik ya, plastik sarung tangan gitu ya, sarung tangan plastik. Tapi sebenarnya lengket teman-teman. Menggunakan sarung tangan plastik itu benar-benar lengket. Beda sekali dengan menggunakan tangan langsung. Tapi sebelumnya harus cuci tangan terlebih dahulu ya, biar makanan kita higienis. Nah, di sini saya akan lepas sarung tangannya karena aduh nggak nyaman ya, nggak enak juga. Saya akan langsung menggunakan tangan saya yang udah bersih. Nah, ini saya lepas sarung tangannya karena nggak nyaman. Biar nggak lengket, tangan kita taburkan dengan sagu ya teman-teman, jadi nggak lengket. Oh iya, ini minyaknya saya kecilkan apinya. Jadi minyak ini udah panas, tapi panas dengan api yang sangat kecil. Kemudian kita goreng, pempeknya tadi udah dibentuk. Nah, ini bentuknya berbeda karena yang pertama saya menggunakan sarung tangan dan susah sekali pada saat saya menggunakan sarung tangan. Dan ini saya menggunakan tangan tanpa sarung tangan. Pembuatannya sangat mudah tanpa sarung tangan plastik itu. Tapi sesuai ini ya teman-teman, sesuai selera ya. Kalau nyaman menggunakan sarung tangan, pakai sarung tangan aja nggak apa-apa. Kalau saya di sini enggak. Oke, kita lanjut. Goreng sampai sekitar penuhin ini ya, penuhin minyak ini. Gorengnya sekitar 5 menit, tapi tergantung lah ya gorengnya itu. Kalau kita mau garing bisa garing, kalau kita pengen warnanya kecoklatan bisa juga. Di sini saya akan menggorengnya agak kecoklatan sedikit saja. Nah, ini kita akan balik. Ini udah mulai kuning. Di sini saya akan menggorengnya agak coklat ya teman-teman. Sebenarnya bukan coklat sih ya, kuning gold gitu. Dengan tingkat kegaringannya yang satu tingkat lebih garing dari biasanya. Untuk pempek ini setelah kita goreng bisa langsung kita makan. Tapi jika kita ingin menyimpannya, bisa simpan di freezer, dia akan tahan sekitar 1 sampai 1,5 bulan ya. Tapi kalau kita nggak mau disimpan, pada saat udah dingin, pada saat diangkat langsung dimakan. Tapi kalau kita mau simpan, kalau udah dingin kita masukkan plastik, ikat rapat, bisa ditaruh di bagian kulkas bawah. Dia akan tahan sampai 5 hari. Tanpa rusak dan tanpa keras ya teman-teman, karena dia dalam plastik. Nah, kira-kira ini udah cukup. Sekarang waktunya kita angkat ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini akan saya angkat lalu tiriskan dan akan langsung kita sajikan. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan ke sosial medianya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe juga. Nah, ini udah selesai. Pempek kulit crispy ala Susi Kitchen udah selesai. Pempek ini enak sekali dimakan bersama cuko khas Palembang. Untuk pembuatan cuko, teman-teman bisa cek di video saya, ada ya. Nah, ini pempek ini benar-benar enak, rasanya gurih, terus teksturnya juga bagus. Pokoknya enak ya teman-teman. Terima kasih yang udah menyimak video ini sampai selesai, dan terima kasih yang udah membagikan video ini ke sosial media teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap dukung saya ya. Terima kasih.